Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, StarMed. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang trik cepat merasionalkan penyebut bentuk akar. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, 4 per akar 5. Nah, sekarang perhatikan trik ataupun cara merasionalkannya. Di mana langkah awal, salin atau tulis kembali bentuk soalnya. 4 per akar 5. Nah, selanjutnya kita kalikan. Kita kalikan dengan apa? Yaitu kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini. Akar 5 per di bawahnya juga sama, yaitu akar 5. Sama dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 4 dikali akar 5, maka hasilnya 4 akar 5. Per di bawahnya akar 5 dikali akar 5, itu nilainya 5. Nah, bentuk jawaban ini boleh juga kita tulis menjadi 4 per 5, baru setelah itu kita tulis akar 5. Nah, ini dia bentuk jawabannya. Selanjutnya, perhatikan soal yang kedua. 5 per 2 akar 2 sama dengan. Ingat, langkah pertama itu tulis kembali bentuk soalnya. 5 per 2 akar 2 lalu dikali. Ingat, kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini. 2 akar 2. Nah, jika bentuk penyebutnya seperti ini, itu boleh juga kita tulis akar 2 saja. Akar 2 per akar 2. Timbul pertanyaan, boleh tidak kalau kita menulisnya 2 akar 2 per 2 akar 2? Boleh. Insya Allah jawaban akhirnya pasti sama. Ini biar mudah, cukup kita tulis akar 2 per akar 2 saja. Lanjut sama dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 5 dikali akar 2, maka hasilnya yaitu 5 akar 2 per di bawahnya. 2 akar 2 dikali akar 2. Perhatikan, 2 yang sini. Lalu dikali akar 2 dikali akar 2, maka hasilnya sama dengan 2. Sama dengan 5 per 2 kali 2 hasilnya 4, baru setelah itu dikalikan dengan akar 2, dan ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Akar 2 per akar 6 sama dengan. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Langkah awal tentunya tulis kembali bentuk soalnya. Akar 2 per akar 6. Lalu dikali. Ingat, kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini, yaitu akar 6 per akar 6. Sama dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Akar 2 kali akar 6 hasilnya akar 12 per akar 6 dikali akar 6 hasilnya 6. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. Akar 12, angka ini masih bisa disederhanakan. Perhatikan, akar 12 itu kan nilainya sama dengan akar 4 dikali 3. Di mana 4 kali 3 itu hasilnya 12. Nah, timbul pertanyaan, kenapa harus angka 4 dikali 3? Kenapa tidak misalnya angka 6 kali 2? Ingat, perkalian dua angka yang salah satu angkanya itu ada hasil akarnya. Maksudnya itu hasil akarnya itu bilangan bulat, tidak boleh berkoma. Contohnya di sini kan akar 4. Itu kan ada hasilnya bilangan bulat, yaitu 2. Makanya ditulis 4 kali 3. Lalu per di bawahnya 6. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. Akar 4 hasilnya 2. Per di bawahnya 6. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 3. Sama dengan 2 per 6, angka ini masih bisa disederhanakan. Itu sama-sama habis dibagi 2. Angka di atas, 2 dibagi 2 hasilnya 1, per angka 6 dibagi 2 hasilnya 3. Lalu jangan lupa dikalikan dengan akar 3, dan ini dia bentuk jawaban akhirnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. 6 per 3 ditambah akar 5 sama dengan. Ingat, langkah awal itu salin kembali bentuk soalnya. 6 per di bawahnya 3 ditambah akar 5. Lalu dikali.
Kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini. Namun perlu diingat, pada saat kita kalikan nanti, tanda bagian sini itu dia berubah. Tadinya tambah, maka pada saat dikalikan tandanya menjadi kurang. Itu perlu diingat. Oke? Sehingga jadinya di sini yaitu menjadi 3 dikurang akar 5. Per di bawahnya juga sama dengan angka di atas. 3 dikurang akar 5. Sama dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa langsung saja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Maka jadinya itu 6 dikali dalam kurung 3 dikurang akar 5. Per di bawahnya, perhatikan bentuk perkalian yang di bawah ini. Angka-angkanya sama. Di sini 3, di sini juga 3. Di sini akar 5, di sini juga akar 5. Yang membedakan cuma tanda tambah dan kurang saja. Nah, jika ketemu bentuk perkalian seperti ini, maka trik cepatnya, perhatikan angka depannya ini kita kuadratkan. 3 kuadrat hasilnya 9, lalu dikurang. Lalu di angka di sebelahnya lagi, kita kuadratkan juga. Akar 5 kuadrat hasilnya 5. Nah, sebagai catatan penting untuk tanda bagian sini, ini dia selalu dikurang. Oke, tandanya selalu dikurang kalau bentuk perkaliannya seperti ini. 1 tambah, 1 kurang, maka untuk tanda bagian sini selalu dikurang. Lanjut sama dengan 6. Nah, perhatikan angka 6 ini jangan buru-buru kita kalikan ke dalam tanda kurung ini. Kita tunggu hasil di bagian bawah ini, mana tahu nanti dia bisa disederhanakan atau habis dibagi. Oke, 6 dalam kurung 3 dikurang akar 5 tutup kurung per di bawahnya 9 kurang 5 hasilnya 4. Lanjut, sama dengan 6 dan 4 itu kan bisa disederhanakan dengan cara sama-sama bagi 2. Ya kan? 6 bagi 2 hasilnya 3. Per di bawahnya 4 bagi 2 hasilnya 2. Baru setelah itu kita kalikan dengan 3 dikurang akar 5. Dan ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. 3 per akar 2 ditambah akar 5 sama dengan. Ingat, langkah pertama itu salin kembali bentuk soalnya. 3 per di bawahnya akar 2 ditambah akar 5. Lalu dikali. Ingat, kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian bawah sini atau bagian penyebut. Namun pada saat kita kalikan, tanda bagian sini dia berubah. Oke, perhatikan. Akar 2 tadinya ditambah, maka sini dikurang. Tandanya berubah. Per di bawahnya sama dengan angka yang di atas. Akar 2 dikurang akar 5. Sama dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga hasilnya akan menjadi 3 dikali dalam kurung akar 2 dikurang akar 5. Ingat, jangan buru-buru kita kalikan angka 3 di luar ini ke dalam kurung ini. Kita periksa terlebih dahulu nanti hasil bagian bawah sini. Mana tahu nanti dia bisa disederhanakan atau habis dibagi. Oke? Perhatikan. Akar 2 ditambah akar 5 dikali akar 2 dikurang akar 5. Angka-angkanya sama. Yang membedakan cuma tanda tambah dan kurang saja. Maka sama dengan yang di atas tadi. Triknya itu, angka depan dikuadratkan, akar 2 kuadrat hasilnya 2. Lalu dikurang. Ingat bagian sini selalu dikurang tandanya. Jika bentuk operasinya seperti ini. Oke? Lalu angka belakangnya lagi dikuadratkan. Akar 5 kuadrat hasilnya 5. Lanjut, sama dengan 3 dalam kurung akar 2 dikurang akar 5 per di bawahnya. 2 kurang 5 hasilnya negatif 3. Oke, lanjut sama dengan 3 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 1. Baru setelah itu dalam kurung akar 2 dikurang akar 5. Nah, terakhir tinggal kita kalikan negatif 1 ini ke dalam tanda kurung ini. Negatif 1 dikali akar 2 hasilnya negatif akar 2. Lalu negatif 1 dikali negatif akar 5 hasilnya positif akar 5. Dan ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. 7 per akar 7 dikurang akar 2. Nah, kalau bentuk soal nomor 6 ini, cara penyelesaiannya sama dengan soal nomor 5 tadi. Perhatikan. Pertama, salin kembali bentuk soalnya tadi. 7 per di bawahnya akar 7 dikurang akar 2. Lalu dikali dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini. Yaitu akar 7. Namun, ingat pada saat dikalikan di sini,
tandanya berubah. Itu sekali lagi wajib dan perlu untuk diingat. Oke, tadinya tak kurang, di sini menjadi tambah. Per di bawahnya sama dengan angka yang di atas. Akar 7 ditambah akar 2 sama dengan. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga jadinya itu 7 dikali dalam kurung akar 7 ditambah akar 2 per di bawahnya. Perhatikan di sini. Angka depan dikuadratkan. Akar 7 kuadrat hasilnya 7. Lalu dikurang akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. Ingat sekali lagi triknya itu depan dikuadratkan lalu dikurang, belakang lagi dikuadratkan. Itu dia cara cepatnya untuk bagian bawah ini. Lanjut sama dengan 7 per 7 kurang 2 hasilnya 5. Lalu baru setelah itu dikalikan dengan akar 7 ditambah akar 2. Dan inilah dia bentuk jawaban yang nomor 6. Sangat mudah sekali. Nah, selanjutnya, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan soal yang nomor 7. 2 akar 2 per akar 2 tambah 1. Nah, sama hanya dengan soal-soal merasionalkan penyebut yang lainnya. Ingat langkah awal, tulis kembali bentuk soalnya. 2 akar 2 per di bawahnya akar 2 ditambah 1. Lalu dikali. Ingat, kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini. Namun pada saat kita kalikan, tandanya berubah. Menjadi akar 2 tadinya tambah menjadi kurang. Per di bawahnya sama dengan di atas. Akar 2 dikurang 1. Sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga jadinya itu 2 akar 2 dikali dalam kurung akar 2 kurang 1. Per di bawahnya. Ingat trik untuk bagian bawah. Angka depan kita kuadratkan. Akar 2 kuadrat hasilnya 2. Lalu dikurang. Angka di belakangnya lagi sini kita kuadratkan juga. 1 kuadrat hasilnya 1. Lanjut sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. 2 akar 2 dalam kurung akar 2 kurang 1 per di bawahnya. 2 kurang 1 hasilnya 1. Nah, 2 akar 2 bagi 1 hasilnya tetap 2 akar 2. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2 kurang 1. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan angka yang di luar tanda kurung ini ke dalam tanda kurung satu per satu. 2 akar 2 dikali akar 2. Perhatikan. 2, lalu akar 2 kali akar 2 hasilnya juga 2. Lalu dikurang. 2 akar 2 dikali 1. Hasilnya yaitu 2 akar 2. Sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4. Baru setelah itu dikurangkan dengan 2 akar 2. Dan ini dia jawaban untuk soal yang nomor 7. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, selanjutnya perhatikan soal yang ke-8. 4 akar 2 per 1 dikurang akar 5 sama dengan. Langkah awal tetap sama, tulis kembali bentuk soalnya. 4 akar 2. Per di bawahnya yaitu 1 dikurang akar 5. Ingat, kita kalikan. Kita kalikan dengan apa? Kalikan dengan angka bagian penyebut atau bagian bawah sini. Namun perlu diingat pada saat dikalikan tandanya berubah. Sehingga di sini menjadi 1 ditambah akar 5. Per di bawahnya sama. 1 ditambah akar 5. Sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 4 akar 2 kita kalikan dengan 1 ditambah akar 5 per di bawahnya. Ingat trik cepatnya, angka depan kuadrat. 1 kuadrat hasilnya berapa? Yaitu 1, lalu dikurang angka belakangnya lagi. Kita kuadratkan. Akar 5 kuadrat hasilnya 5. Sama dengan 4 akar 2 dalam kurung 1 ditambah akar 5 tutup kurung per di bawahnya. 1 kurang 5 hasilnya negatif 4. Lanjut sama dengan. Oke, perhatikan kelanjutannya. 4 akar 2 per negatif 4. Nah, ini kan habis dibagi nih. 4 di atas dengan 4 di bawah habis dibagi. Maka yang tinggal tanda negatifnya jangan lupa. Negatif akar 2. Oke. Baru setelah itu 1 ditambah akar 5. Nah, selanjutnya kita kalikan negatif akar 2 ini ke dalam angka dalam kurung ini. Perhatikan kelanjutannya.
Negatif akar 2 dikali 1, maka hasilnya negatif akar 2. Lalu negatif akar 2 dikali positif akar 5, maka hasilnya negatif akar 10 dan ini dia jawabannya. Sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 9. 2 ditambah akar 3 per akar 6 dikurang akar 2. Oke, ingat, sama hanya dengan soal tadi, salin terlebih dahulu soalnya kembali. 2 ditambah akar 3 per di bawahnya akar 6 dikurang akar 2. Lalu dikali. Kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penjumbuhnya ini. Namun, pada saat dikalikan, tandanya berubah. Tadinya kurang, sekarang menjadi tambah. Akar 6 ditambah akar 2 per di bawahnya sama dengan di atas. Akar 6 ditambah akar 2 sama dengan. Nah, untuk soal seperti ini langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga jadinya itu 2 ditambah akar 3 dikali akar 6 ditambah akar 2 per di bawahnya angka depan. Kita kuadratkan, akar 6 kuadrat hasilnya 6, lalu dikurang. Akar 2 kuadrat hasilnya 4, lanjut sama dengan. Nah, sekarang kita kalikan angka dalam kurung ini. Angka dalam kurung sini dengan angka dalam kurung di sebelahnya. Caranya, perhatikan di sini. 2 dikalikan ke semua angka yang ada di dalam kurung sebelahnya sini. Pertama, 2 kali akar 6, hasilnya yaitu 2 akar 6. Lalu 2 dikali positif akar 2, hasilnya positif 2 akar 2. Nah, selanjutnya pindah ke akar 3 lagi. Kita kalikan satu persatu ke angka di sebelahnya sini. Akar 3 kali akar 6 dan juga akar 3 dikali akar 2. Pertama, akar 3 dikali akar 6 hasilnya positif akar 18. Lalu akar 3 dikali positif akar 2 hasilnya positif akar 6. Per di bawahnya, perhatikan kelanjutannya ini, 6 kurang 4 hasilnya 2. Lanjut, sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. Oh, sorry. Ini ada yang salah tadi ya. Perhatikan akar 2 kuadrat itu hasilnya 2, bukan 4. Oke, sorry, salah tulis. Oke. Nah, 6 kurang 2 hasilnya 4. Selanjutnya perhatikan. 1 per 4 yang di bawah sini. Baru setelah itu dikalikan 2 akar 6 di... Oh, oke. Perhatikan di sini. Di 2 akar 6 ditambah akar 6. Karena dia sama angka di dalam tanda akarnya. 2 akar 6 ditambah akar 6 itu hasilnya 3 akar 6. Oke. Lalu ditambah 2 akar 2 ditambah akar 18 ini masih bisa disederhanakan. Oke, perhatikan di sini. Akar 18 itu nilainya sama dengan akar 9 dikali 2. Akar 9 hasilnya 3, baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Maka hasil dari sederhana dari akar 18 yaitu 3 akar 2. Maka bentuk ini boleh kita ganti dengan 3 akar 2. Sama dengan, oke, perhatikan di sini. 1 per 4 dalam kurung. 3 akar 6 ditambah, perhatikan, akar 2, akar 2. Angka di dalam tanda akarnya sama. Maka angka di depan tanda akar itu boleh kita jumlahkan atau kurangkan. 2 ditambah 3 hasilnya 5, baru setelah itu akar 2. Dan ini dia jawaban akhirnya. Sangat mudah sekali tentunya. Oke? Nah, demikian tutorial saya kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.